Saat pelantikan, Presiden ke-8 Prabowo Subianto berpidato tentang pentingnya keteladanan pemimpin, keberanian dan kesabaran untuk membuat hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Bukan seperti burung unta yang bersembunyi saat ada masalah. Dan yang selalu ditekankan adalah pentingnya para elit untuk bersatu. Pada saat saya bersiaran ini hari Kamis 24 Oktober, Presiden Subianto menggembleng para menteri dan wakil menteri di daerah Magelang, yaitu seputaran Akmil di Lembah Tidar. Apa yang sebenarnya ingin dijadikan Presiden ke-8 Pak Prabowo untuk menjadi gemblengan bagi para menteri dan wakil menteri? Malam hari ini Rosi mengundang Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Hamdi. Mbak Rosi. Terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih diundang. Sehat, Mbak? Sehat, Alhamdulillah, Prof. Ya. Kita masuk dulu karena hari ini hari Kamis 24 Oktober seperti yang tadi saya katakan, para menteri, wakil menteri ke Lembah Tidar untuk digembleng. Sesungguhnya Presiden Prabowo itu sudah mengatakan mengapa dipilih Lembah Tidar. Karena satu, kawasan ini menceritakan tentang perjuangan, patriotisme, heroisme, dan cinta tanah air. Apa relevansinya ini untuk menjadi bekal bagi para menteri dan wakil menteri? Iya, saya kira Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu kalau lihat dari pidato-pidatonya atau yang dia ucapkan itu banyak menekankan satu, masalah loyalitas. Loyalitas ini nilai yang utama. Ada berapa nilai nanti yang ditekankan Pak Presiden kita itu? Loyal ke atasan, loyal ke bangsa, loyal ke negara. Nah, itu setali pengertian mungkin dengan patriotisme, cinta negara. Dan itu adalah nilai yang ditangkap oleh Presiden Prabowo sebagai nilai yang penting. Nilai yang penting yang didapat menjadi seorang prajurit. Betul, karena prajurit itu nilai-nilainya loyal, itu penting, ya. Kedua, tangguh, ya, pantang menyerah. Terus biasanya satu lagi tangguh, ulet, pantang menyerah, berjuang sampai titik penghabisan, gitu kan. Doktrin prajurit gitu kan, lebih baik mati berdarah di latihan daripada mati di perperangan. Sebelum musuh takluk, pantang mundur, kan begitu kan, nilai-nilai kejuangan. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh Pak Prabowo bahwa menteri-menteri saya mungkin dulu mungkin belum sempat pernah ikut latihan militer. Kita tidak tahu 3 hari ini sebenarnya apa, tapi tempatnya itu adalah tempat latihan militer. Kita tahu di situ Lembah Tidar itu adalah pusat pengemblengan prajurit. Bagaimana Prof menjawab, Anda seorang psikolog yang juga ikut mengakses banyak SDM. Bagaimana Anda menjawab kekhawatiran banyak orang, waduh, atau mungkin juga kecemasan dalam hati para menteri, wamen, yang ini mendapat pelatihan cara-cara militeristik. Bagaimana Anda menjawab kecemasan atau kegrogian ini? Iya, kita belum dapat banyak bocoran ada tentang apa ya 3 hari itu akan dilakukan betul gitu loh. Aktivitas maksud saya. Kalau saya baca-baca katanya semacam team building. Kalau dalam team building kan nanti ada simulasi. Ini biasa nggak bagi Anda seorang psikolog kalau untuk dalam psikolog biasa. Jadi salah satu cara psikolog untuk mengakses kepribadian orang, untuk tahu watak karakter orang, kita berikan kasus lewat permainan, lewat aktivitas apa yang disebut dengan experiential learning. Jadi orang belajar lewat pengalaman nyata, lewat aktivitas, tapi sekaligus dengan tantangan, dengan macam-macam cara. Kan orang harus bereaksi dalam situasi itu. Nah, kita bisa observe sebenarnya watak dan karakternya. Nah, saya tidak tahu ini apakah itu tujuan Pak Prabowo juga. Diam-diam dia
menempatkan orang-orang observer gitu, untuk orang-orang melihat apa yang masing-masing menteri, wakil menteri. Setelah itu diberi kasus gitu, diberi aktivitas. Setelah itu namanya group dynamic ya kalau dalam psikologi. Karena itu memang bisa menunjukkan karakter atau watak seseorang pada saat outbound activity. Itu namanya outbound activities, itu ada yang menamakan group dynamic, dinamika kelompok. Orang harus berinteraksi dalam kelompok dan orang diberi tantangan, orang harus macam-macam keterampilan yang harus kelihatan dalam grup dynamic itu. Mungkin nanti kelihatan leadership, ya, kelihatan lagi kemampuan orang handling konflik, kelihatan kemampuan direktif orang, dan macam-macam kemampuan yang bisa diamati. Sekaligus juga watak orang gitu. Mana orang cepat menyerah, mana orang yang mau menang sendiri, kan bisa kelihatan. Nah, saya tidak tahu ini 3 hari ini menunya apa sih sebenarnya. Gitu. Hanya saja memang ini yang pertama selama sejarah Republik Indonesia. Ya, baru pertama. Biasanya kan tidak ada, bahkan pembekalan yang seperti Hambalang kemarin kan juga yang pertama seingat saya. Karena selama ini selalu orang berasumsi menteri itu adalah primus inter pares, ya, yang dipilih orang-orang yang cakep di bidangnya, seperti pengertian Zaken kabinet itu orang-orang yang sudah teruji. Ya sudah, nggak usah lah dikasih pembekalan misalnya begitu ya. Nanti cukup pembekalan itu arahan ketika rapat kabinet paripurna misalnya. Tapi kan tradisi ini oleh Pak Prabowo diubah kan. Kita udah lihat kemarin ada pembekalan di Hambalang gitu, mendatangkan beberapa pakar gitu, ya, orang disuruh Jadi bukan apapun. Jadi setiap metode pembekalan seorang presiden kepada menteri, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini adalah pertama kali sepanjang sejarah. Betul. Saya hanya membayangkan begini, Prof, bahwa 6 bulan kabinet akan dievaluasi dan rasanya jarang kalau dalam 5 tahun itu tidak ada reshuffle. Betul. Kalau pelatihan ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat berat dan assessment yang cukup pertama dulu rumit, itu mungkin yang mereshuffle atau pengganti akan lebih beruntung kan, jadi nggak usah harus ke Magelang atau siapapun yang menggantikan tetap harus ke Akmil, harus tetap ke Lembah Tidar. Saya tidak tahu ya, maksudnya kan itu Pak Presiden sendiri yang tahu persis apa yang dia ingin ketika membawa orang ke Lembah Tidar ini. Tapi apakah ini semacam reminding again gitu loh, mengingatkan kita dan tidak hanya menteri kita semua bahwa bangsa ini dibangun, dipertahankan dengan semangat kejuangan. Itu kan doktrin militer begitu. Semangat kejuangan itu bermula dari Lembah Tidar. Mungkin selama ini kita sudah mulai melupakan nilai-nilai itu, mungkin ya. Dan sekarang saatnya reminding, mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai ini penting. Dan kita mulai dari menteri misalnya. Tadi yang baru saya katakan, bangsa ini bangsa yang wataknya adalah patronase. Jadi dia melihat ke atas. Jadi kalau kepalanya busuk, bawah juga busuk kan gitu. Itu yang juga diucapkan di depan MPR pada saat pelantikan. Mengatakan, menteri kalian hati-hati, kalian orang yang saya pilih orang terbaik, kalian harus menjadi eksemplar gitu kalau dalam bahasa leadership itu, eksemplar yang penting dan kalian akan menjadi sorotan. Apa-apa yang kalian tampilkan, termasuk juga nilai-nilai yang kalian anut, tolong diluruskan dulu. Kira-kira begitulah. Dan sekarang kita mulai lagi from the beginning. Bangsa ini dimulai perjuangan dari, kan beliau mengutip Pangeran Diponegoro itu kalau nggak salah saya. Itu di pidatonya kan memulai dari Lembah Tidar. Ya. Di sini nilai kejuangan itu dibangkitkan lagi. Gitu. Prof, kita akan dengar lebih lengkap apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, mengapa Lembah Tidar menjadi pilihannya. Ini dia. Saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun,
dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro, di antara 5 gunung. Itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Persis seperti tadi yang Prof katakan. Bangsa, heroisme, cinta tanah air, patriotisme bermula dari Lembah Tidar. Bagaimana ini supaya tidak disalahpahami bagi mereka yang mungkin merasa bahwa cara-cara yang dipraktekkan ini lebih mengarah kepada militeristik, bukan tentang penanaman nilai kesatria, cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana menjawab keraguan atau kesalahpahaman ini? Iya, saya kira kan ketakutan kita terhadap militeristik itu sebenarnya kan domainnya beda ya. Yang kita kritik misalnya dulu militeristik ketika cara-cara militer itu masuk kepada bukan wilayahnya. Itu yang kita keluhkan dulu. Jadi karena militer itu fungsinya kan adalah perang. Yang pertama gitu. Perang itu punya doktrin menaklukkan, ya, menyelesaikan masalah dengan cara penaklukan gitu, power oriented. Kalau kill or to be kill kan gitu pilihannya. Enforcing power gitu. Dan itu kalau ditempatkan di wilayah sipil di mana orang harus bernegosiasi, orang harus bisa mencapai kesepakatan, tidak dengan adu forces gitu. Nah, di situ militeristik jadi masalah. Tapi misalnya yang kita maksud Pak Presiden sekarang bahwa dia ingin mengingatkan kita lagi bahwa satu profesi yang didoktrin untuk loyal sepenuh hati sampai ke dalam tulang-tulang sumsum darah pada negara itu tentara, prajurit. Loyal, disiplin, ya, tidak pantang menyerah, heroisme, dan kerja all out untuk membela negara. Itu sebenarnya pengertian militerisme yang bisa diadopsi oleh sipil gitu loh. Tapi bukan berarti misalnya penggunaan kekerasan gitu ya, cara-cara militeristik yang tidak pada tempatnya itu memang kita harus kritik keras gitu loh ya, karena ini kalau kita melihat pembekalan di Akmil di Lembah Tidar, menurut Anda ini adalah sebatas pembekalan untuk menggembleng mental dan loyalitas pada tugas mengabdi pada negara dan menjalankan panggilan sejarah. Terlihat secara eksplisit dari pengantar Pak Presiden pada waktu pembukaan rapat paripurna itu kan. Saya ingin kita membangun soliditas yang kuat. Saya tidak ingin Anda punya semangat yang lembek. Tugas kita ke depan besar, ya. Saya punya mimpi-mimpi besar untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa besar. Dan saya perlu orang-orang yang tangguh, kan kira-kira itu pesan yang ingin disampaikan. Menarik yang dikatakan oleh Prof. Hamdi Muluk, kita tidak tahu bahwa Presiden Prabowo menempatkan orang-orang di sana selama 3 hari ini. Dalam mereka yang tinggal di tenda, outbound activities, itu ada yang mengobserv atau memperhatikan satu persatu bila memang memungkinkan. Dan seperti tadi Prof. Hamdi Muluk katakan, sebagai seorang psikolog, ketika sudah berada dalam kebersamaan di alam, maka akan kelihatan watak aslinya. Biasanya ada aktivitas yang bisa memancing itu keluar nanti. Dibikin konflik, dibikin aktivitas gitu. Yang itu namanya group dynamic itu. Saya nggak tahu, saya tidak tahu persis. Persisnya apa nanti yang terjadi di situ. Kami kembali sesaat lagi. Begitu banyak orang yang mau mengambil.